warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Baik anak-anak, di sini Pak Guru akan menjelaskan materi PJOK kelas 4 bab 9 tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kalian hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan. Cedera yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah memar. Memar itu keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan, pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, hingga kaki. Nah, bagaimana cara penanganan luka memar? Yang pertama, caranya kompres dengan air es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut, dan istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Cedera otot. Cedera otot itu terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Sekarang bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Penanggulangannya dengan cara mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan air es. Cedera otot lainnya adalah kram otot. Pasti anak-anak pernah mengalami kram. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram itu akan mengakibatkan rasa nyeri. Dan tugas kalian, cari bagaimana cara penanganan cedera otot kram. Pendarahan saat beraktivitas. Pendarahan saat beraktivitas fisik dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat aktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat aktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Kemudian bagaimana cara mengatasi pendarahan? Yang pertama, dudukan penderita jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari lainnya. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Dan yang terakhir, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Pendarahan mulut. Bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut? Dalam menanggulangi pendarahan mulut, kita harus memperhatikan jalan napas dan pernapasan. Tindakan menanggulangi pendarahan mulut sebagai berikut. Pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres air dingin. Yang kedua, jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani oleh dokter gigi. Dan yang terakhir,
kehilangan kesadaran atau pingsan. Mengapa seseorang dapat pingsan? Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Kemudian apa tindakannya yang dapat dilakukan saat menolong korban pingsan? Tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pingsan adalah sebagai berikut. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat yang datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Yang kedua, jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Yang ketiga, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Kemudian yang keempat, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban bernapas dengan lega. Yang kelima, jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Jika korban tidak sadar, segera bawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Tadi guru sudah menjelaskan materi tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan dapat diserap oleh kalian. Dan pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.